Jika tahun 2000-an harga 3D printer itu bisa ratusan juta sampai miliaran, maka waktu itu yang bisa punya mesin 3D printer cuma perusahaan atau pabrik-pabrik. Tapi sekarang 2020 itu udah beda. Dengan uang 3 juta mungkin lebih mahal dari handphone Anda sekarang, kita udah bisa membawa 3D printer ke rumah dan membawa manufacturing atau pabrik di rumah. Kita bisa bikin benda-benda apapun yang kita mau atau yang kita ingin. Nah, misalnya anak Anda ingin mainan atau sesuatu, atau pengen benerin misalnya alat-alat yang rusak seperti keran atau apapun itu, Anda bisa melakukan sendiri di rumah dengan harga yang murah. Untuk bisa menjangkau teknologi 3D printing itu, maka Anda perlu mengenal tentang 3D atau dunia 3D printing. Mungkin anak-anak sekarang ini, anak-anak milenial sudah lebih mengenal dunia 3D dari mainan game yang sekarang semua serba 3D seperti Minecraft. Nah, ini saya akan mengenalkan software 3D online gratis yang bisa membuat benda dengan mudah. Ini cocok sekali buat pemula atau mungkin anak-anak. Bisa ditunjukin video ini ke anak-anak, nanti kita bisa belajar bersama. Oke, langsung kita mulai. Untuk memulai bisa ke www.tinkercad.com, lalu buat akun kalau belum ada. Untuk navigasi, kita kalau klik kanan bisa untuk rotate, kemudian klik tengah untuk move, lalu scroll untuk zoom in dan zoom out. Kita akan membuat miniatur rumah dengan ukuran 5 cm panjangnya, kemudian lebar 3 cm dan tinggi 2 cm. Caranya, klik benda kotak, lalu tempatkan di work plane. Klik titik putih di pojok, tulis dengan ukuran dengan mengetik angka. Lalu kita buat atap dengan memilih roof, tempatkan di work plane, ubah ukurannya menjadi 35 dan 55 cm. Klik segitiga hitam, drag ke atas untuk menggeser benda. Lalu pilih kedua objek tersebut, klik align, luruskan. Sisi samping dan depan diluruskan. Lalu grup menjadi satu objek yang solid. Lanjut membuat rongga di dalam bagian dalam rumah. Klik kotak. Kita buat lebar 20, panjang 40. Lalu align, rata tengah. Buat materialnya berongga menjadi hole yang ada tanda garis-garis transparan. Select atau pilih semua, kemudian group. Lalu kita lanjut dengan membuat pintu dengan langkah yang sama. Selesai. Setelah selesai, jangan lupa pilih objek yang akan diekspor, kemudian klik ekspor dan pilih format STL, lalu simpan di harddisk lokal.
Selanjutnya Anda bisa mencoba sendiri fitur-fitur yang ada di basic shape seperti teks, kemudian ada scribble. Scribble ini nanti bisa dilihat kita menggambar dari sketch 2 dimensi kemudian diekstrud menjadi 3 dimensi. Silakan mengeksplorasi sesuka hati. Sekarang kita berada di aplikasi Cura. Nanti linknya bisa di-download gratis di deskripsi ya. Tadi kita membuat rumah dan kita bisa import di sini. Rumah di desktop tadi ya. Rumah dan satu lagi scribble. Oke, 2 itu aja. Support diperlukan ketika benda itu nanti objeknya menggantung seperti ini ya. Yang tanda merah ini kan menggantung itu. Jadi ketika kita print di sini nanti akan jatuh. Caranya gimana mengatasinya? Yaitu dengan cara memberi support. Kita sederhanakan aja, ini settingnya yang recommended aja. Jadi lebih sederhana ya. Ada pilihan support, nanti kalau kita aktifkan supportnya dia akan memberikan support. Tetapi support itu hasilnya sebenarnya tidak bagus karena dia akan ada bekas-bekas. Kalau misalnya masih bisa diakalin biar tidak pakai support, ya kita kondisikan dengan cara misalnya kalau gambar ini kita coba putar. Ini ya, kita putar sampai kira-kira ya oke segini. Jadi atapnya di bawah. Jadi ini kalau kita lihat tanda merahnya nggak ada di sini, artinya tidak perlu support. Oke, kita infillnya 20 saja, layer headnya 0,2. Kalau layer head 0,1 itu jarak antar layer itu kecil, jaraknya kecil 0,1, jadi hasilnya bisa lebih halus, tetapi dia akan memakan waktu lebih lama. Kalau 0,3 itu bisa cepat, tetapi hasilnya kasar. Kita ambil tengahnya aja 0,2. Supportnya tidak usah ya, tidak usah. Oke, kita slice coba ya, hasilnya kita bisa lihat di preview. Nah, di preview lalu kita dari kanan ini kita bisa lihat pergerakannya nanti seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini pergerakannya, kelihatannya udah bagus. Oke, kita bisa save ke SD card, nanti kita akan masukkan ke mesin printer. Oh iya, ada yang kelupaan, fungsinya Cura ini adalah menerjemahkan model 3D yang kita buat tadi menjadi bahasa robot, artinya yang akan dikenalin oleh mesin. Jadi di dalam bahasa robot itu yang namanya G-code, ekstensinya G-code ya, itu mengandung informasi, berisi informasi tentang tinggi layer, kemudian kecepatan, infill dan sebagainya. Kita pakai support atau enggak itu ditentukan oleh software Cura ini, sehingga nanti printer bisa membuat sesuai dengan parameter yang kita buat di software Cura. Oke, kita coba tes, nanti kita lihat hasilnya.
Ada yang menanyakan printer apa sih yang harga 3 jutaan tetapi hasilnya bagus? Oke, untuk saat ini saya rekomendasikan produknya Raja Wali 3D dari Magelang, namanya Rexis A1, REXYZ A1. Ringkas, kecil, mobile, hasilnya bagus, bisa buat ngebut, harganya murah. Linknya bisa dilihat di bawah ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir ini. Kita akan jumpa lagi di episode yang lain. Terima kasih.